Pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan mempertanyakan dari mana pikiran kita berasal? Apakah setiap gagasan yang muncul dalam benak kita adalah hasil dari pemikiran murni yang lahir dari dalam diri? Ataukah ia sebenarnya hanyalah gema dari suara-suara yang pernah kita dengar sebelumnya? Sebagian besar orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa setiap ide, perasaan, dan opini yang mereka miliki adalah milik mereka sepenuhnya, otentik, orisinal, dan muncul dari pemikiran mereka sendiri. Kita menganggap bahwa cara kita melihat dunia, bagaimana kita merespons berbagai peristiwa, bahkan bagaimana kita menilai diri sendiri, semuanya merupakan refleksi sejati dari siapa kita. Namun, seberapa sering kita menguji kebenaran asumsi ini? Jika kita mau menelusuri lebih dalam, kita akan menyadari bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai pemikiran kita sebenarnya telah tertanam jauh sebelum kita memiliki kesempatan untuk mempertanyakan atau memilihnya. Sejak kecil, kita telah dibanjiri oleh kata-kata orang tua, nasihat guru, opini teman, pengaruh media, hingga norma budaya yang mengelilingi kita. Kita menyerapnya seperti spons, seringkali tanpa sadar dan tanpa bertanya apakah itu benar-benar sejalan dengan inti terdalam diri kita. Lihatlah bagaimana seseorang bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa sukses berarti memiliki karier mapan dan materi berlimpah, sementara yang lain meyakini bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam ketenangan batin. Apakah keyakinan ini muncul secara spontan dari diri mereka sendiri, ataukah itu hanya warisan dari lingkungan yang membentuk mereka? Kita seringkali tidak menyadari bahwa pemikiran kita bukanlah entitas yang sepenuhnya independen. Bahkan, dalam banyak kasus, kita hanya menjadi wadah bagi ide-ide yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keyakinan tentang benar dan salah, baik dan buruk, bahkan cita-cita dan ketakutan kita pun bisa jadi bukanlah hasil dari eksplorasi pribadi, melainkan sekadar hasil dari pola pikir kolektif yang telah ditanamkan dalam diri kita sejak lama. Menyadari bahwa tidak semua pikiran adalah milik kita adalah langkah pertama menuju kebebasan intelektual. Jika kita hidup dengan keyakinan bahwa setiap pemikiran yang muncul dalam benak adalah cerminan mutlak dari diri kita, kita akan terus terperangkap dalam arusnya tanpa pernah benar-benar memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Namun, ketika kita mulai mengamati pikiran dengan lebih kritis, kita membuka ruang untuk memilah mana yang benar-benar mencerminkan nilai dan esensi terdalam kita, dan mana yang hanyalah hasil dari pengaruh luar yang selama ini kita terima tanpa pertimbangan. Dan disinilah perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam dimulai. Sebab, untuk menemukan diri yang sejati, kita harus terlebih dahulu berani mempertanyakan, apakah pikiran ini benar-benar milikku? Sejak saat kita membuka mata di dunia ini, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kita lahir ke dalam lingkungan yang telah lebih dulu ada, dengan nilai-nilai, kepercayaan, aturan, dan harapan yang telah lama tertanam di dalamnya. Tanpa disadari, sejak kecil kita menyerap semua itu seperti tanah yang menerima hujan, membiarkan segala sesuatu meresap ke dalam diri kita, tanpa pernah mempertanyakan apakah itu benar-benar milik kita, atau hanya warisan dari luar. Bayangkan seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang menyanjung kesuksesan material sebagai tolok ukur kebahagiaan. Sejak dini, ia mendengar bahwa hidup yang baik berarti memiliki gelar tinggi, pekerjaan bergengsi, dan rumah mewah. Narasi ini begitu sering diulang hingga, tanpa pernah diuji, ia menerimanya sebagai kebenaran mutlak. Di sisi lain, ada anak yang dibesarkan dalam budaya yang lebih menekankan kehidupan sederhana dan harmoni dengan alam. Baginya, kebahagiaan mungkin tidak terletak pada materi, melainkan dalam ketenangan dan kebersamaan. Dua individu, dua cara pandang, dua definisi kebahagiaan, bukan karena mereka memilihnya, melainkan karena mereka menyerapnya. Setiap opini yang kita pegang, setiap keputusan yang kita buat, seringkali merupakan refleksi dari pengalaman dan budaya yang kita serap, bukan hasil pemikiran yang benar-benar lahir dari kehendak bebas. Kita tumbuh mendengar orang-orang berbicara tentang cinta, kesuksesan, kegagalan, dan kebahagiaan dengan definisi yang telah diwariskan turun-temurun.
Kita menerima begitu saja bahwa hidup harus mengikuti jalur tertentu, bahwa ada langkah-langkah yang dianggap benar dan ada jalan yang dianggap keliru. Tapi, pernahkah kita bertanya, apakah saya benar-benar percaya pada semua ini, atau hanya mengikuti pola yang diberikan kepada saya? Pengaruh sosial bekerja secara halus, seringkali tanpa kita sadari. Media, misalnya, menampilkan gambaran ideal tentang kehidupan, mengukir dalam benak kita standar kecantikan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Kita mulai merasa bahwa jika kita tidak memenuhi standar itu, maka kita kurang berharga. Begitu pula dengan norma budaya. Mereka menentukan bagaimana kita harus berbicara, berpakaian, bahkan bagaimana kita harus bermimpi. Namun, bukan berarti kita sepenuhnya tanpa kuasa. Kesadaran adalah kunci. Saat kita mulai menyadari bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai pemikiran kita hanyalah hasil dari lingkungan dan pengaruh sosial, kita bisa mulai memilah mana yang benar-benar mencerminkan diri kita dan mana yang hanya tempelan dari luar. Melepaskan diri dari pengaruh ini bukan berarti menolak semuanya, tetapi menjadi lebih sadar akan apa yang kita pilih untuk percaya. Karena pada akhirnya, kebebasan berpikir sejati bukanlah tentang menghindari pengaruh, tetapi tentang memiliki keberanian untuk mempertanyakan, memilah, dan membentuk keyakinan yang benar-benar selaras dengan hati kita. Pernahkah Anda mencoba untuk tidak memikirkan sesuatu, hanya untuk mendapati bahwa pikiran tersebut justru semakin kuat? Seperti ketika seseorang berkata, "Jangan bayangkan gajah berwarna biru," dan tiba-tiba gambaran itu muncul di benak Anda tanpa bisa dicegah. Ini adalah bukti sederhana bahwa kita tidak memiliki kendali penuh atas pikiran kita, meskipun kita seringkali merasa sebaliknya. Pikiran muncul secara spontan, seringkali tanpa izin, seperti tamu yang datang tanpa diundang. Kita bisa duduk diam dalam ketenangan, tetapi tiba-tiba benak kita dipenuhi oleh ingatan lama, kekhawatiran tentang masa depan, atau sekadar lagu yang kita dengar sepintas tadi pagi. Kita tidak memanggil pikiran-pikiran itu, mereka datang dengan sendirinya, dan yang lebih menarik, semakin kita berusaha mengusirnya, semakin mereka bertahan. Kita hidup dalam ilusi bahwa kita sepenuhnya mengendalikan pikiran kita, bahwa kita bisa memilih apa yang ingin kita pikirkan dan kapan ingin memikirkannya. Tapi, jika itu benar, mengapa kita begitu sering terjebak dalam lingkaran kekhawatiran, overthinking, atau kenangan yang menyakitkan? Jika kita benar-benar memiliki kendali, mengapa kita tidak bisa sekadar memilih untuk hanya memikirkan hal-hal yang membahagiakan? Kenyataannya, kita bukanlah penguasa pikiran, melainkan lebih sering menjadi pengamat yang tak berdaya. Pikiran bekerja seperti arus sungai yang terus mengalir, membawa berbagai gambaran, suara, dan sensasi tanpa henti. Terkadang arusnya tenang, tetapi di lain waktu ia deras dan penuh gejolak. Kita bisa berusaha melawan arus, mencoba mengendalikannya, tetapi semakin kita melawan, semakin kita terseret. Inilah perangkapnya, semakin kita mencoba menekan pikiran yang tidak kita inginkan, semakin kuat mereka menancap dalam kesadaran kita. Ini disebut sebagai efek pantulan pikiran. Semakin kita menolak suatu pemikiran, semakin ia kembali dengan intensitas yang lebih besar. Seperti bola yang ditekan ke dalam air, semakin dalam kita menekannya, semakin kuat ia memantul kembali ke permukaan. Jadi, jika kita tidak bisa mengontrol pikiran sepenuhnya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya bukanlah berusaha menguasai mereka, melainkan belajar untuk melepaskan diri dari jeratan mereka. Daripada berusaha melawan atau menekan pikiran, kita bisa mulai mengamati mereka dengan jarak tertentu, mengenali mereka sebagai sesuatu yang datang dan pergi, bukan sebagai cerminan sejati dari diri kita. Ketika kita memahami bahwa pikiran hanyalah peristiwa mental yang berlalu seperti awan di langit, kita mulai membebaskan diri dari ilusi kontrol. Kita tidak perlu selalu percaya pada setiap pikiran yang muncul, apalagi membiarkan mereka menentukan siapa kita. Dan disitulah letak kebebasan sejati, bukan dalam mengendalikan pikiran, tetapi dalam melepaskan kebutuhan untuk mengendalikannya. Kita seringkali terjebak dalam perangkap yang sangat halus, yaitu identifikasi dengan pikiran kita sendiri.
Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengenali diri kita melalui pikiran dan perasaan. Aku merasa cemas, berarti aku orang yang cemas. Aku merasa takut, berarti aku orang yang takut. Pikiran datang dan pergi, tetapi kita seringkali merasa seolah kita adalah pikiran-pikiran itu, seolah mereka adalah inti dari siapa kita. Ketika kita mengidentifikasi diri dengan pikiran, kita mulai terperangkap dalam ilusi tentang siapa kita sebenarnya. Setiap kali ada pikiran negatif yang muncul, aku tidak cukup baik, aku tidak akan pernah berhasil, atau aku tidak pantas dicintai, kita langsung merasakannya sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Kita menyadari, tetapi sekaligus terjebak, seolah pikiran-pikiran itu adalah bagian dari esensi diri kita. Dalam proses ini, kita kehilangan pandangan tentang siapa kita di luar pikiran-pikiran tersebut. Pikiran bukanlah diri kita, dan kita bukanlah pikiran kita. Pikiran datang dan pergi seperti angin yang berhembus, tetapi kita yang mengamati angin tersebut tetap ada. Kita adalah pengamat, bukan peran yang dimainkan dalam drama mental kita sendiri. Namun, terlalu sering kita melupakan peran ini dan menyatu dengan narasi yang diciptakan oleh pikiran kita. Ketika kita merasa kesal atau marah, kita beranggapan bahwa kita adalah orang yang marah. Ketika kita merasa rendah diri, kita percaya bahwa kita adalah orang yang tidak berharga. Jika kita terus-menerus mengidentifikasi diri dengan perasaan atau pikiran yang muncul, kita mempersempit ruang untuk melihat kebenaran yang lebih besar tentang diri kita. Pikiran dan perasaan adalah hasil dari pengalaman dan interpretasi, bukan gambaran sejati dari siapa kita. Jika kita terus menempelkan identitas kita pada perasaan atau pikiran sementara, kita akan selalu merasa terikat pada kenyataan yang semu, yang selalu berubah. Penting untuk menyadari bahwa meskipun kita merasakannya dengan intens, kita bukanlah apa yang kita pikirkan. Kita adalah kesadaran yang mengamati pikiran itu datang dan pergi. Dengan pemahaman ini, kita mulai membuka ruang untuk kebebasan mental. Kita tidak lagi diperbudak oleh narasi yang kita buat tentang diri kita sendiri. Kita belajar untuk melihat diri kita bukan sebagai korban dari perasaan atau pemikiran, tetapi sebagai pengamat yang mampu memilih bagaimana merespons. Melepaskan identifikasi dengan pikiran adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Ini bukan tentang menyingkirkan pikiran-pikiran itu, tetapi lebih tentang melepaskan keinginan untuk membiarkan mereka mendefinisikan siapa kita. Kita lebih besar dari pikiran-pikiran itu, dan ketika kita menyadari hal ini, kita mulai mengalami hidup dengan lebih penuh, lebih bebas, lebih damai, dan lebih hadir. Otak kita adalah organ yang luar biasa, dirancang untuk bertahan hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan bahaya. Sejak zaman purba, otak kita telah dilatih untuk terus-menerus mencari ancaman, menjaga kita tetap waspada terhadap potensi bahaya yang datang. Inilah salah satu alasan mengapa pikiran kita seringkali dipenuhi oleh kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Pikiran-pikiran ini bukanlah kebetulan, mereka adalah produk dari evolusi, cara otak kita memastikan kelangsungan hidup kita. Dulu, ancaman yang paling besar datang dari predator yang mengintai kita di hutan atau ancaman fisik lainnya. Oleh karena itu, otak kita mengembangkan mekanisme untuk selalu waspada terhadap potensi bahaya. Sistem ini, yang dikenal dengan istilah sistem pertahanan, bekerja dengan cara memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang mungkin mengancam keselamatan kita. Namun, dalam dunia modern, kita tidak lagi hidup dalam kondisi yang penuh dengan bahaya fisik seperti zaman dahulu. Meskipun demikian, mekanisme ini tetap aktif. Otak kita terus berfungsi seolah-olah kita berada dalam ancaman yang konstan, menghitung risiko, memproses potensi bahaya, dan seringkali memunculkan kecemasan yang berlebihan. Pikiran kita cenderung berfokus pada skenario negatif. Kita sering terperangkap dalam pemikiran yang berputar-putar tentang apa yang bisa salah, tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita memikirkan kemungkinan gagal dalam pekerjaan, menghadapi kegagalan dalam hubungan, atau takut akan kehilangan hal-hal yang kita cintai.
Pikiran-pikiran ini datang tanpa diundang, seolah-olah otak kita secara otomatis menciptakan ancaman yang tak terhitung jumlahnya untuk dipikirkan. Namun, kenyataannya, kebanyakan dari hal-hal yang kita takuti tidak pernah terjadi. Kita menghabiskan begitu banyak waktu khawatir tentang masa depan yang tidak pasti, sementara kita melewatkan kenyataan bahwa saat ini kita aman. Namun, dari perspektif evolusi, otak kita tidak melakukan kesalahan. Pikiran-pikiran negatif ini adalah produk dari sistem yang berfungsi untuk melindungi kita. Masalahnya adalah, dalam dunia modern, kita tidak lagi perlu khawatir tentang ancaman fisik yang langsung membahayakan hidup kita. Tetapi, otak kita terus berfungsi dengan cara yang sama, berusaha menghindari bahaya yang tidak lagi relevan. Ini menciptakan ketegangan mental yang tak perlu, kecemasan, stres, dan ketidakpastian yang berlarut-larut. Penting untuk menyadari bahwa, meskipun pikiran kita sering kali terfokus pada ancaman, kita tidak perlu membiarkan mereka mengendalikan kita. Dengan mengenali mekanisme evolusi ini, kita bisa mulai memahami bahwa kecemasan yang muncul dalam pikiran kita bukanlah petunjuk tentang kenyataan, melainkan respons otomatis dari otak yang ingin menjaga kita tetap aman. Dan ketika kita mulai menyadari hal ini, kita bisa memilih untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai pikiran kita, dan sebaliknya, membuka ruang untuk ketenangan dan kedamaian. Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, dan seringkali, ketidakpastian itu menciptakan rasa cemas yang mendalam dalam diri kita. Di dalam pikiran kita, muncul dorongan kuat untuk mengendalikan segalanya, dari masa depan yang belum tentu hingga setiap detail kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kita cenderung merasa lebih aman ketika kita merasa memiliki kontrol, bahkan jika itu hanya ilusi semata. Pikiran kita berusaha untuk menciptakan kepastian di dunia yang sejatinya tidak dapat diprediksi, dan dalam proses itu, kita sering terperangkap dalam rasa takut akan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pikiran kita tidak hanya berusaha untuk memprediksi masa depan, tetapi juga membangun narasi tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya terjadi. Kita menginginkan rencana yang jelas, jalan yang pasti, dan hasil yang dapat diprediksi. Ini adalah bagian dari mekanisme psikologis kita yang berusaha untuk menciptakan rasa stabilitas di tengah perubahan yang konstan. Namun, kenyataannya, banyak hal dalam hidup kita yang benar-benar berada di luar kendali kita, dari kesehatan kita hingga hubungan kita, bahkan peristiwa-peristiwa dunia yang lebih besar. Ketika kita berpegang terlalu erat pada kebutuhan akan kepastian, kita memperbesar rasa tidak puas, karena kita terus berusaha mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ilusi kontrol ini seringkali membawa kita pada kehidupan yang penuh dengan kecemasan dan ketegangan. Ketika kita mencoba merencanakan segala sesuatunya secara berlebihan atau mengharapkan hasil yang pasti, kita mengabaikan kenyataan bahwa hidup adalah rangkaian dari kejutan dan ketidakpastian. Coba bayangkan sejenak, setiap saat kita merasa khawatir tentang masa depan, kita sebenarnya sedang mengabaikan keberadaan kita yang sebenarnya, yang terhubung dengan momen ini. Kita berfokus pada apa yang belum terjadi, bukan pada keindahan yang sedang berlangsung di depan mata kita. Namun, ada kebebasan yang luar biasa ketika kita melepaskan kebutuhan akan kepastian. Ketika kita menerima kenyataan bahwa banyak hal tidak dapat diprediksi atau dikendalikan, kita membuka ruang untuk menerima hidup dengan cara yang lebih ringan. Kepastian bukanlah kunci kebahagiaan atau kedamaian batin. Sebaliknya, menerima ketidakpastian itu sendiri membawa kedamaian yang lebih mendalam. Ini bukan berarti menyerah atau tidak merencanakan, tetapi lebih kepada melepaskan harapan bahwa segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Menerima ketidakpastian adalah pintu menuju kebebasan mental. Ketika kita dapat melepaskan kontrol, kita tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga membuka diri untuk peluang baru, kejutan indah, dan pengalaman yang tidak dapat kita prediksi. Inilah kekuatan sejati, bahwa dalam melepaskan ilusi kontrol, kita menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar kita.
Pernahkah Anda merasakan ketegangan dalam diri Anda yang seolah datang begitu tiba-tiba, tanpa bisa dijelaskan? Pikiran-pikiran yang datang tanpa diminta, perasaan yang datang begitu kuat, dan emosi yang datang begitu mendalam. Semua itu, meskipun tampaknya sangat nyata, seringkali bukanlah bagian dari siapa kita sebenarnya. Mereka hanyalah gelombang yang datang dan pergi, seperti awan yang berlalu di langit. Namun, kita cenderung terjebak dalam aliran itu, seolah kita adalah bagian dari gelombang itu sendiri. Ini adalah perangkap yang sering kita jatuhkan pada diri kita sendiri, perangkap identifikasi dengan pikiran dan perasaan. Untuk mencapai kebebasan mental yang sejati, kita perlu belajar untuk menjadi pengamat dari pikiran dan perasaan kita. Alih-alih terjebak di dalamnya, kita belajar untuk melihat mereka datang dan pergi tanpa menilai atau melibatkan diri kita terlalu dalam. Pengamat ini bukanlah identitas kita, melainkan kesadaran yang lebih dalam yang dapat memisahkan kita dari kekacauan pikiran. Ketika kita melangkah mundur dan melihat pikiran kita dengan jarak, kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah pikiran itu sendiri. Pikiran hanyalah fenomena sementara, dan kita adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar aliran pikiran yang lewat. Proses menjadi pengamat tidak terjadi secara instan. Ini adalah latihan yang membutuhkan kesadaran penuh, perhatian, dan ketenangan. Cobalah untuk duduk diam dan perhatikan pikiran Anda. Anda akan mulai menyadari betapa banyaknya pikiran yang datang dan pergi begitu saja, tanpa Anda minta. Pikiran tentang masa depan, tentang hal-hal yang belum terjadi, tentang hal-hal yang sudah berlalu, semuanya datang seperti tamu yang tak diundang. Tetapi dengan kesadaran, Anda dapat mengamati mereka tanpa perlu membiarkan mereka mendominasi ruang pikiran Anda. Mereka hanya lewat, dan Anda tidak perlu menjadi mereka. Penting untuk memahami bahwa menjadi pengamat tidak berarti menekan atau mengabaikan perasaan dan pikiran kita. Sebaliknya, ini adalah tentang menerima mereka dengan penuh kesadaran, tanpa terjebak dalam mereka. Ketika kita mengamati pikiran dan perasaan tanpa keterikatan, kita tidak lagi terperangkap dalam drama internal kita. Kita bisa merasakan perasaan tanpa membiarkan mereka mengendalikan kita. Kita bisa memiliki pikiran tanpa membiarkan mereka mendefinisikan siapa kita. Ketika kita melatih diri untuk menjadi pengamat, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari pemisahan antara diri kita dan pikiran kita. Kita menyadari bahwa meskipun pikiran dan perasaan datang dan pergi, inti diri kita tetap utuh dan bebas. Kebebasan sejati bukanlah mengendalikan atau menyingkirkan pikiran, tetapi mengenali bahwa kita bukanlah pikiran itu sendiri. Kita adalah kesadaran yang lebih dalam, yang mampu mengamati dengan tenang dan tanpa penilaian. Dengan menjadi pengamat, kita tidak hanya membebaskan diri dari beban pikiran, tetapi juga menemukan kedamaian yang abadi, yang ada di dalam diri kita setiap saat. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.